wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Anam, NIM 200301055 dari Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi Universitas Sumatera Utara. Ya, di sini saya menjalankan tugas dari mata kuliah PPKN yang saya beri judul Pancasila sebagai Ideologi Negara. Tapi saya di sini tidak sendiri, dibantu oleh dua teman saya. Yang pertama, ini dia. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadihab, nama saya Muhammad Rendi Pranata. Saya salah satu siswa di SMA Negeri 1 Natal, tepatnya di kota kecamatan Natal. Oke. Yang kedua, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Taufik Rahman. Saya dari Universitas UINSU Sumatera Utara. Ya. Wih, piye lah gini sekolah. Kenapa? Biasa, tadi tuh di kelas ada masalah kami. Kami sekelas berdebat gara-gara Pancasila sebagai ideologi negara. Wih, berdebat. Mumet pokoknya. Terus kayak mana itu? Nah, kalau menurut pandanganku sama yang udah ku baca-baca itu ada. Pertama kita bahas Pancasila. Pancasila itu dulu menurut Soekarno sehabis masa deklarasi Republik Indonesia pada tahun 1945 itu Pancasila. Panca artinya 5. Nah, Panca artinya 5, sila artinya prinsip. Jadi 5 prinsip yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bangsa Indonesia. Terus ada juga Bahasa apa kalian? ini Mas, tadi di sekolah kami debat soal Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, terus. Nah, itulah sekarang mau tak jelaskan sama mas-mas tentang kayak mana menurutku Pancasila sebagai ideologi negara itu. Oke, siap. Yang pertama tadi Pancasila artinya 5 prinsip yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dalam negara kita. Tuh. Nah, Ya, pas. tuh. Kalau dulu menurut Soekarno itu isi Pancasila itu ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua itu kemanusiaan. Yang ketiga itu kalau nggak salah nasionalisme. Terus yang keempat demokrasi, dan yang kelima itu perikeadilan. Nah, pertanyaanku sekarang gini. Nah, apa itu? Yang didebatkan tadi di kelas itu apa? Ya itu soal kan gini, pandangan kita sama pandangan orang lain itu beda. Ideologi itu kayak gini. Nah, kalau pendapat saya ideologi itu gagasan yang merupakan hasil renungan yang kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu hubungannya sama Pancasila tadi. Pas Nah, itu. Tapi orang itu punya pendapat yang beda. Memang tujuannya itu sama. Itulah. Jadi debat gara-gara itu kayaknya. Ya itulah. Debat ada yang setuju sama kelompok ini, sama kelompok ini, sama kelompok itu juga ya. Akhirnya ya suruh bahas lanjut di rumah, cari lagi literasi di luaran, di internet, di media sosial, semuanya harus dicari. Tapi bagus sih memang kalau kita debat kayak gini kan tentang negara kita atau kesatuan negara kan bagus. Iya, kalau itu ya artinya kita itu sebagai anak bangsa yang memiliki pendidikan berkarakter, cerdas, mantap lah pokoknya. Mantap. Tuh. Tadi ada yang aku cari di apa kan Mas, tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Di situ ada tuh fungsi Pancasila sebagai ideologi negara itu juga diangkat dari nilai-nilai budaya, terus nilai-nilai adat istiadat di negara kita. Nah, jadi dia disatu padukan, jadilah pedoman untuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kita Indonesia. Ada juga itu apa tadi ya, kita tengok fungsi dari Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama itu jelas mempersatukan bangsa Indonesia. Kemudian membimbing
bangsa Indonesia ini sesuai dengan pedomannya, sesuai dengan Pancasila. Apalagi setiap budaya kan beda-beda. Nah itulah, nah jadi kita satu padukan, jadi Bhinneka Tunggal Ika, itulah termasuk dari hakikat-hakikat Pancasila. Nah, kawan ada nanya aja gitu. Tanya aja Nah, biar nanti Sama- mana tahu aku di kelas punya masalah terus terpecahkan di sini, bisa aku sampaikan nanti di bisa. kelas. Ya Atau sharing-sharing. juga- iya, satu sama sharing-sharing. lain. Entah pun nanti yang aku sampaikan ini bisa nanti sebagai tambahan pedoman nanti mas-mas di kuliahnya masing-masing. Apa? Coba kasih saya pertanyaan biar saya tertantang gitu. Jadi gini ya kan, kita kan sebagai generasi muda, gimana itu caranya untuk Pancasila itu ditanamkan dalam diri kita masing-masing? Nah, kalau menurut saya itu satu ada. Kalau kita sebagai generasi muda ya, sekarang kan kita banyak berkelompok. Nah, kita buat ini namanya itu sebuah organisasi. Nah, organisasi kan itu persatuan. Jadi persatuan itu termasuk dari hakikat dari Pancasila, bersatu, kesatuan, menjadi jadi apa ya? Pokoknya dia suatu kelompok yang memandu ke arah yang benar. Lebih baik, Iya, positif gitu. lah pokoknya. Pokoknya dia positif lah. Kalau negatif ya janganlah. Kita kan Pancasila, demokrasi kita ini. Siapa lagi? Bisa tinggal di kalem ya. Skip siapa bro? Lanjut kan. Semua isi HP-mu pelajaran ya. Dia gila bro. Iya. Emang semalam di kelas itu peringkat berapa Pak, juara gitu? Iya, biasa aja sih, standar. Izin aku. Bisa lah ya kan, awak belajar ya kan. Ya kita sama-sama belajar lah sebagai siswa dan mahasiswa gitu. Aku juga mana tahu nanti ada ilmu-ilmu dari mas-mas ini bisa aku sharing, bisa aku jadikan tambahan wawasan itu juga. Nah, aku ada pertanyaan nih buat temen-temen yang bisa jawab lah. Iya bisa. Sebagai warga negara yang baik, contohnya pemilu semalam ya kan. Kalau kita golput itu termasuk gimana? Bagus atau buruk? Karena nggak ada dapat uang masuk atau sogoan itu. Nah, kalau menurutku itu salah itu. Nah, bisa kita golput. Kita punya satu pilihan. Hak kita itu kita gunakan untuk memilih yang ada dalam hati kita. Kita milih, misalkan milih nomor urut ini karena bukan karena kita dikasih duit, bukan karena dia family kita. Nah, pokoknya sesuai sama pilihan hati kita. Oh, kayaknya dia pantas lah jadi pemimpin kita. Kalau menurutku kayak gitu. Nah, gitu Tapi lah. kalau untuk menurut mas-mas yang lain ya kita nggak tahu lah. Ya, setahu kita aja lah kan, kebanyakan kayak gitu. Harus ada uang masuk, kayak masih primitif gitulah kebanyakan. Itulah warga itu negara itu kita itu ini. pemikiran orang primitif Nah. itu yang mau dikasih duit, mata duitan. Memang sih bisa lah mata duitan, tapi kita cari cara-cara yang lebih baik daripada itu. Harus kita cuma gara-gara hak pilih kita harus dikasih uang supaya kita memilih dia, itu ya kurang bagus lah itu. Nggak betul lah ya. Iya, kan? nggak Iyalah. betul. Karena hak kita itu jadi patokan orang itu. Iya. Mana tahu Kalau orang itu kan nggak ada menang. kita ya siapa siapa yang kan? mau melihara orang itu ya? Nggak Nggak juga ya. Ya mungkin dia Memang lah. kayak gitu memang. Tapi kan kebanyakan kayak gitu sih. Iya, pemimpin itu berdiri karena rakyatnya. Jadi kalau rakyatnya nggak ada, pemimpin siapa? Siapa pemimpin kita? Nggak ada yang milih dia. Nah,
karena pemikiran manusia kan beda-beda kita. Iya. Kita aja udah beda nih ya kan. Oh. Hmm. Lanjutlah. Teko. Misalkan ya, apa namanya, bupati kita yang pertama ini, kemudian pada periode selanjutnya nyalon ini, tapi pada periode sebelumnya itu belum ada perubahan-perubahan di desa kita. Mana-mana lah, pokoknya kan ini kan dananya Kalau gini ya kan, nah betul. yang udah kita pilih itu sebelum kita pilih dia ngasih janji gitu, kayak janji harus kayak kampung kita lah ya kan belum diaspal. Iya. Dia janji dia mau diaspal tapi toh pas sudah terpilih, janji itu janji palsu aja gitu. Nah, Kayak gitu kayak mana lah menurut kita sendiri gitu. kalau menurut kayak mana ya tuh, itu tergantung dari pimpinannya lah. Kita memilih dia, seharusnya kita jangan percaya dulu sama janji-janji yang diberikan, kan kita nggak tahu entah dia PHP gitu kan. Ya pastinya itulah yang saya bilang tadi, ikuti kata hati kita, mana yang menurut kita pantas kita pilih, itulah hak pilih kita. Nah, ada itu. Jadi bukan hanya cuma janji-janji palsu aja. Iya. Manis di awal, pahit di akhirnya kan. Susah betul pula itu. kita gitu kan. Memang Makan- kebanyakan kayak gitu. makan janji palsu lah kita jadinya. Iya. Kenyang-kenyang masuk angin. Kampung pun gak maju-maju jadinya kayak Iya. gitu. Memang kalau kita di desa ini jauh dari pengamatan pimpinan kita. Cuma ya terkadang kalau di kota-kota yang lain itu ada itu daerah terpencil, itu yang diutamakan. Nah, supaya terbangun jadi kota yang besar, jadi semuanya bisa makmur. Jadi maju. Iya, Kalau kita kayak mana desa kita kayak gini aja. iya. Belum ada Maklum perubahan. lah. Katanya dari dulu di aspal, bahkan juara 1 kan. Iya. Desa kita juara 1 Ya, kan. Betul, juara Mbak. kita Juara desa kita 1 juara 1. pas apa itu ya? itu Event lomba kalau nggak salah itu kebersihan. desa tuh. terindah, desa terbersih Nah, itulah. Kabupaten janjinya di Mandailing. aspal. Iya. Nah, dapat piagam di aspal, mana buktinya sampai tahun berapa ini, tahun 2020 akhir lagi. Belum ada perubahan. Udah mau ganti lagi ya kan. Iya. Janji palsu aja kita makan. Memanglah derita-derita orang desa ini gini. Jadi kita berdoa lah semoga pemimpin kita bisa memajukan desa lah, terutama Berdoa desa pun kita. entah bisa entah enggak. Sedangkan orang yang unjuk rasa aja belum tentu dilayani. Padahal unjuk rasa itu termasuk juga dia mengusulkan petisi kita kepada petinggi negara atau petinggi daerah. Ya, Kita kan kita cuma rakyat hanya kecil. itulah tadi, kita hanya makan-makan janji palsu aja. Nasib di kampung. Iya, memang orang kampung. Udah 3 menit dah lebih. Ya udahlah, sampai sini lah kita ya bahas-bahas. Udah sore, Sore juga. pun Jam ini, berapa? Coba tengok di HP. Udah jam udah mau jam 5 ini. Nah, jam 5 udah. Balik kita. Balik lah. Balik kita. Oke. Makasih ya atas Oke. ilmu-ilmu yang Makasih juga oke. soalnya di sini aku yang paling junior, jadi Tapi- bisa lah sharing-sharing ke aku. sama-sama lah kita ya kan. Oke. sama sharing lah. Yuk, balik kita yuk. Yuk. Out.